Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, bagian yang pertama. Bahwa sekitar abad ke-18, dunia Islam mengalami stagnasi pemikiran. Pada umumnya, umat Islam disibukkan dengan asketisme, di mana pintu ijtihad telah tertutup semakin gencar. Di samping itu, tradisi yang bersifat bid'ah dan khurafat semakin merajalela. Hal tersebut mengakibatkan butanya umat terhadap ajaran-ajaran yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di negara-negara Islam terdapat banyak kuburan, syekh tarekat bertebaran. Tiap kota, bahkan kampung-kampung mempunyai kuburan syekh atau wali masing-masing. Umat Islam meminta pertolongan dari syekh atau wali yang dikuburkan di dalamnya, yang bertujuan untuk menyelesaikan problema hidup mereka sehari-hari. Ada yang meminta supaya diberi keturunan, dan ada pula yang meminta supaya diberi rezeki yang banyak. Bahwa syekh atau wali yang telah meninggal dunia itu dipandang sebagai orang yang berkuasa untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi di alam ini. Menurut mereka, Tuhan tidak dapat didekati kecuali melalui perantara. Melihat kondisi semacam ini, ternyata menimbulkan inspirasi dan motivasi bagi Muhammad bin Abdul Al-Wahhab untuk merespon dengan mencoba menggagas kembali semangat rujuk kepada ajaran Islam yang murni, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendukungnya Ahmad Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah. Dalam melakukan dakwanya, selain melalui lisan dan tulisan, juga melalui sebuah gerakan politik militer dengan cara pendekatan politik kepada penguasa. Muhammad bin Saud inilah dalam sejarah Islam sebuah gerakan keagamaan yang cukup terorganisir dan sukses, baik dalam aspek keagamaan maupun politik. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki nilai-nilai yang bermanfaat dalam dunia pendidikan, karena pendidikan itu luas cakupannya, tidak terbatas hanya pengajaran di kelas. Dalam tulisan ini, penulis akan memaparkan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dalam rangka memurnikan ajaran Islam yang sudah tercemar dan kaitannya dengan pengembangan intelektual dalam pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian kepustakaan. Dengan membaca karya-karya Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri sebagai data primer dan buku-buku atau komentar terhadap Muhammad bin Abdul Al-Wahhab sebagai data sekunder. Dalam menganalisis data digunakan analisis isi. Metode ini digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam pemikiran Muhammad bin Abdul Al-Wahhab. Kemudian dilakukan interpretasi dengan pendekatan pada aspek pendidikan. Bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pendiri kelompok Wahabi. Dia dan pengikut-pengikutnya
menamakan kelompoknya sendiri Al-Muwahhidun atau pendukung tauhid. Sedangkan Wahabi adalah julukan yang diberikan musuh-musuh mereka, yang juga dipakai oleh orang-orang Eropa dan akhirnya menjadi biasa. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Abdul Al-Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rashidi At-Tamimi. Beliau dilahirkan pada tahun 1703 di Uyaina, Najd, Saudi Arabia. Ayah dan kakeknya adalah seorang mufti dan ulama di Najd. Dan sebagai anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga ulama, maka sejak kecil Muhammad bin Abdul Wahhab telah memperoleh pendidikan dasar keagamaan yang cukup kuat. Di bawah asuhan bapaknya, Muhammad bin Abdul Al-Wahhab mendapatkan pelajaran yang pertama. Beliau termasuk anak yang cerdas, hafal Al-Quran dan banyak hadis Nabi, yang sejak berusia di bawah 10 tahun. Dengan bapaknya, beliau belajar fikih, madhab Hambali, tafsir, dan hadis. Beliau juga banyak mempelajari kitab karangan Ibnu Taimiyah dan Qayyim Al-Jauziyah. Lalu beliau belajar di kota Madinah pada Ustadz Sulaiman Al-Kurdi dan Muhammad Hayat Asin. Kedua guru ini menemukan tanda-tanda masa depan ijtihad pada anak muda ini. Dan kemudian anak muda ini mengadakan perjalanan untuk beberapa tahun. Yang 4 tahun di Basra, 5 tahun di Baghdad, setahun di Kurdistan, dan 2 tahun di Hamdan, dan 4 tahun di Isfahan, tempat beliau mempelajari ilmu filsafat dan ilmu tasawuf. Demikianlah kisah biografi Muhammad bin Abdul Al-Wahhab bagian yang pertama.